Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Intan Puspitasari, NPM 200810100028, mata kuliah Aljabar Linier dan Matriks dari kelas D, Prodi Informatika. Nah, untuk mengenai tugas UTS kali ini pada mata kuliah Aljabar Linier dan Matriks, saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat, yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian matriks, dan determinan matriks menggunakan metode SARUS menggunakan bahasa C++. Nah, di sini saya menggunakan dev C++ untuk membuat program. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, untuk yang pertama bisa kita lihat bahwa untuk inputan yang pertama kita harus memasukkan library. Nah, di mana library-nya ini digunakan untuk mendeklarasikan inputan agar program bisa dibaca dan bisa mengeluarkan output sesuai dengan inputan user kita. Nah, kemudian ada using namespace, kemudian integer main. Nah, integer atau int ini digunakan untuk angka bilangan bulat. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan float atau double float itu untuk memungkinkan kalau uh, bilangan yang dihasilkan itu bilangan desimal. Nah, di sini saya hanya menggunakan integer, kemudian integer I, J, M, dan N. I dan J ini digunakan sebagai mendeklarasi angka yang nantinya akan kita inputkan. Nah, untuk M dan N ini dimaksudkan sebagai M sebagai baris dan N ini sebagai kolom. Nah, kemudian ada integer M1, M2, M3 hasil baris dan kolom. Ini M1, M2 ini disebut matriks. Nah, untuk itu di sini saya menggunakan array 2 dimensi. Nah, apa sih maksud dari angka 10 ini dalam kolom? Nah, angka 10 ini maksudnya batasan atau jumlah jumlah dari karakter yang akan diinputkan. Jadi ini maksimal. Jadi kalian hanya bisa menginputkan karakter tidak lebih dari 10 karakter seperti itu. Nah, kemudian untuk program yang pertama ini kita code program penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, code program penjumlahan dan pengurangan matriks ini gunanya untuk memunculkan kalimat atau tulisan ini program penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, lalu apa sih fungsi dari string T ini? Nah, fungsi dari string T ini gunanya untuk tab atau contohnya misalnya pada keyboard komputer kita, misalnya kita ingin menuliskan sesuatu pada Microsoft Word atau ingin merata tengah, itu kita bisa menggunakan tombol tab pada keyboard komputer. Nah, sama halnya dengan string T ini. String T ini digunakan pada pemrograman agar program bisa dibaca oleh komputer dan bisa dijalankan. Nah, kemudian untuk string N, apa sih string N itu? Nah, string N dalam bahasa pemrograman C++ ini gunanya untuk perpindahan baris. Nah, jadi untuk kode program penjumlahan dan pengurangan ini hanya untuk memunculkan saja, tidak untuk menginputkan data. Kemudian ada code ini tanda tanda sama dengan. Nah, ini gunanya untuk pembatas atau dalam program nanti kalau kita compile atau run itu bisa terlihat rapi, terdapat batasan untuk program yang pertama ini atau kita sebut sebagai judul ya istilahnya dengan nanti program selanjutnya untuk memasukkan jumlah dari matriks yang akan kita jalankan seperti itu. Jadi ini kita menggunakan ini sebagai batasan, kemudian code N. Code N ini untuk mengakhiri dari program yang pertama. Nah, selanjutnya ini ada code masukkan jumlah baris. Kemudian kita cin M. Nah, di sini code masukkan jumlah baris ini bisa untuk memunculkan tulisan ini, masukkan jumlah baris dan ini bisa kita masukkan data sesuai dengan inputan user. Jadi ini bisa kita nanti bisa kita lihat kalau saya compile dan run. Dan kemudian untuk cin M ini gunanya untuk memanggil variabel. Di mana M ini tadi bahwa M tadi sebagai baris dan N itu sebagai kolom. Sehingga pada pemanggilan
data memasukkan jumlah baris, yang kita gunakan adalah variabel M. Begitu pula untuk yang masukkan jenis kolom, kita menggunakan jin N, karena N sebagai dimaksudkan sebagai kolom. Nah, ini coba kita run, coba kita lihat bagaimana bentuk dari program baris 9 sampai ke 16. Nah, ini bentuknya nanti seperti ini. Coba kita lihat. Nah, program penjumlahan dan pengurangan matriks. Ini sebagai tombol tanda pembatas. Nah, kemudian ini muncul tulisan masukkan jumlah baris. Nah, di sini kalian bisa memasukkan itu buat penentu ordo. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau buat ordo 2x2, 3x3, atau n/n itu bisa. Jadi ini program yang saya buat bersifat dinamis. Jadi inputan yang kalian masukkan itu bisa sesuai dengan ordo yang kalian inginkan. Seperti itu. Jadi ini misalnya kita pakai 2x2 ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk menginput matriks. Nah, di sini sebelum kita melakukan proses rumus dari penjumlahan dan pengurangan, kita harus menginput matriks terlebih dahulu agar bisa dilihat sebelum kita memasukkan rumus, kita bisa melihat langkah bagaimana matriks yang ditentukan. Nah, di sini ada tanda double backslash. Ini gunanya untuk komentar. Nah, komentar ini itu hanya sebagai penanda yang menurut saya. Jadi misalnya kalian tahu mana sih bagian untuk memasukkan matriks, mana bagian untuk rumus penjumlahan pengurangan, mana bagian untuk hasil. Nah, di situ ini hanya sebagai penanda. Kemudian kita code matriks pertama. Nah, ini kita kasih backslash n karena ini hanya untuk memunculkan kalimat matriks pertama tanpa memasukkan inputan user. Nah, kemudian ini ada for i sama dengan 0, i kurang dari m, i plus plus, dan for j sama dengan 0, j kurang dari n, dan j plus plus. Ini untuk perulangan, di mana yang pertama ini kita kurang dengan m ini sebagai baris, dan n ini sebagai kolom. Nah, untuk i plus plus ini gunanya untuk misalnya kalian menginputkan angka, nanti akan menambah secara otomatis yaitu ditambah dengan angka 1. Jadi misalnya kalian untuk i sama dengan 2, maka untuk i plus plusnya nanti 2 ditambah 1. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, kemudian ini code matriks baris ke dan kolom ke. Nah, di sini mengapa saya menggunakan i plus 1 dan j plus 1? Karena i dan j ini sebagai deklarasi variabel, dan 1 ini karena pada umumnya matriks itu menggunakan baris ke-1 dan kolom ke-1. Itu untuk awal dari penentu matriks. Kalau pada umumnya matriks kan tidak ada untuk baris ke-0, kolom ke-0. Jadi ini saya menggunakan 1 untuk mengawali dari proses matriks tersebut. Nah, kemudian plus ini gunanya untuk misalnya kalian ingin membuat ordo 3x3. Nah, nanti itu akan otomatis muncul baris ketiga kolom ke-1, baris ketiga kolom kedua, seperti itu. Itu karena ditambah dari 1, 1, 1. Seperti itu. Nah, kemudian kita cin M1, I, dan J. M1 ini kan kita kan disuruh untuk menginputkan matriks pertama. Nah, di sini pada integer yang awal itu untuk matriks 1 kita lambangkan dengan M1. Kemudian kita code N. Nah, kemudian kita code matriks pertama. Ini untuk memunculkan bentuk matriks yang ada kurungnya. Coba kita run. Coba kita lihat pada coba saya compile dan run ya. Nah, iya. Sebentar. Nah, ini kita pakai ordo 2x2 dulu sebagai awal. Ini kalian bisa memasukkan random. Nah, ini tadi untuk baris ke-18 sampai ke-23 itu menghasilkan output ini pada bagian ini. Coba ya kita selesaikan dulu. Nah, ini muncul bagian ini. Ini dari program baris ke 18 sampai ke 23. Nah, untuk yang
matriks pertama ini dari program baris ke-28 sampai ke-31. Nah, di sini ada code set W4, M1, 1, M1, I, dan J. Nah, di sini ini maksudnya kita memanggil apa matriks yang sudah kita inputkan tadi yang dilambangkan dengan I dan J. Dan kemudian di sini kita tambahkan set W4. Nah, set W4 itu gunanya untuk memberi batasan atau jarak sehingga matriks yang dihasilkan itu bentuknya seperti ini. Nah, ini misalnya jika kita tidak memakai set W4, maka ini jarak antara 1 dan 2, 2 dan 3 ini saling berdempetan atau berdekatan. Nah, untuk untuk 4 ini yang ada dalam kurung ini itu hanya sebagai spasi, jarak spasi. Jadi kalian bisa memasukkan terserah mau 3, 4 ataupun 5 itu terserah dari kalian sendiri. Kemudian kita code N. Ini untuk mengakhiri uh, dari inputan data matriks pertama. Nah, kemudian untuk matriks yang kedua, itu rumusnya sama saja. Ini untuk baris ke-38 sampai 51 itu menghasilkan outputan yang sama seperti tadi. Jadi ini ya coba kita lihat. Ini. Masukkan matriks baris kolom ke-1 baris ke-1 dan kolom ke-1. Coba ya, ini untuk matriks yang kedua. Nah, untuk outputnya sama ya untuk program dari matriks yang pertama. Kemudian kita menghitung ke penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini yang membedakan dari program ini yaitu hanya pada rumus, yaitu penjumlahan dan pengurangan, tanda plus dan tanda minus. Nah, di sini untuk yang pertama kita code hasil penjumlahan kedua matriks ini hanya untuk menampilkan saja tanpa memasukkan inputan. Kemudian kita masukkan ini for i tadi. Nah, kemudian ini saya tambahkan dengan code tanda buka kurung. Nah, ini gunanya untuk nantinya pada hasil. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, nih untuk hasil kan nanti ada kurung dan ini saya tambahkan koma di mana nanti bisa membedakan ini adalah hasil dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, tadi untuk yang inputan matriks kan hanya seperti ini tanpa ada koma ataupun buka kurung. Nah, untuk hasil ini saya tambahkan koma dan buka kurung. Seperti itu. Jadi hanya untuk membedakan saja. Nah, kemudian ini juga sama kita code set ini tadi untuk batasan. Nah, ini coba kita jalankan menggunakan ordo 3x3. Oke. 3, 3. Nah, ini kalian bisa memasukkan terserah mau random berapa saja terserah. Ini sebenarnya bisa menggunakan program statis di mana program statis itu eh, hanya untuk satu kali ordo. Jadi sudah ada penentuan misalnya kalau mau buat ordo 2x2 ya sudah jadi itu kita hanya melakukan program untuk menghasilkan output ordo 2x2. Jadi tidak bisa untuk menghitung ordo 3x3 atau n kali n. Kalau untuk dinamis itu bisa dibuat ke semua ordo. Nah, nanti coba kita hitung. Nah, untuk yang pertama, matriks yang pertama yaitu 2. Nah, ini coba kita masukkan ke rumus penjumlahan ya. Untuk dari matriks yang pertama dan kedua. 2 ditambah 9 sama dengan 11. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian baris kedua, 5 ditambah 2, 7. 2 ditambah 1, 3. 2 ditambah 4, 6. Kemudian untuk yang baris ketiga, 1 tambah 2, 3. 4 tambah 3, 7. 3 tambah 1, 4. Begitu pula untuk yang pengurangan. Pengurangan yaitu dengan tanda dikurang. 2 dikurangi 9 sama dengan min 7. Kemudian 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 2 dikurangi 4 sama dengan min 2 dan seterusnya. Ini nanti kalau misalnya kalian menggunakan ordo n kali n, itu kalian bisa menggunakan 4 kali 4 atau 5 kali 5. Coba kita menggunakan 4 kali 4.
Nah, jadi untuk tadi yang pada for itu pada perulangan ada maksud dari i plus plus dan j plus plus itu gunanya untuk ini. Nah, jadi misalnya kalian menggunakan ordo 4 kali 4 ini akan bertambah dengan sendirinya. Untuk ini baris keempat kolom ke satu, baris keempat kolom kedua. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang perkalian ordo 4 kali 4 ya. Bagi tadi lihat untuk yang penjumlahan, 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Terus 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, sepertinya ini juga sudah benar untuk matriks, inputan matriksnya. Jadi ini program yang saya buat bisa dijalankan. Nah, di sini kemudian saya akan menjelaskan mengenai perkalian matriks menggunakan bahasa Dev C++. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari perkalian matriks. Nah, untuk yang pertama ini sama kita memasukkan library untuk mendeklarasikan nanti program kita agar memunculkan output sesuai data yang diinputkan. Kemudian using namespace integer main, ini saya menggunakan integer untuk simbol dari matriks ini nanti saya menggunakan integer A, B, dan hasil. Ini saya masih menggunakan array 2 dimensi dan batas karakternya yaitu 10. Kemudian menggunakan integer I, J, K ini sebagai deklarasi nanti untuk menginputkan angka dan A, B, C, D ini sebagai variabel di mana A ini sebagai baris matriks pertama, B sebagai kolom matriks pertama, C baris matriks kedua, dan D sebagai kolom matriks kedua. Nah, kemudian kita langsung masuk ke program. Yang pertama kita code masukkan jumlah baris matriks pertama. Kita cin A karena A sebagai baris matriks yang pertama. Cin ini gunanya untuk memanggil variabelnya ya. Nah, untuk yang kedua yaitu code masukkan jumlah kolom matriks pertama. Ini kita variabelnya menggunakan B. Jumlah baris matriks kedua kita menggunakan variabel C dan kolom matriks kedua kita menggunakan variabel D. Nah, kemudian ini saya menggunakan if else di mana jika B itu tidak sama dengan C, maka akan muncul tampilan matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain. Nah, jika tidak, maka program akan berjalan untuk memasukkan elemen matriks yang pertama. Nah, ini maksudnya jika nanti B itu tidak sama dengan C, maka program akan berhenti pada baris ke-15. Dan untuk program yang ini, untuk yang selanjutnya, ini tidak akan dijalankan. Nah, namun jika tidak, maka program akan melewati baris ke-15 dan baris ke-14 dan ke-15, maka langsung muncul tampilan ke masukkan elemen matriks pertama. Nah, untuk for ini juga sama menggunakan i dan j untuk deklarasi untuk memunculkan nilai matriksnya. Nah, ini karena menggunakan karena ini diminta untuk memasukkan elemen matriks pertama, maka menggunakan simbol A untuk memanggil variabel. Kemudian yang elemen matriks kedua ini juga sama, ini menggunakan B untuk memanggil variabelnya. Dan kemudian ini ada for I, J, dan K ini nanti untuk rumusnya, rumus dari baris dan kolom. Untuk perkalian kan rumus dari perkalian itu baris dikali dengan kolom. Sedangkan tadi untuk penjumlahan dan pengurangan itu menggunakan baris plus baris dan kolom dikurang dengan baris atau baris dikurang dengan kolom. Seperti itu. Oh, untuk penjumlahan dan pengurangan rumusnya yaitu baris dengan baris. Untuk perkalian yaitu baris dengan kolom. Ya, jadi untuk yang perkalian ini kita menggunakan baris dengan kolom. Kemudian kita nanti akan muncul hasil dari matriks I dan J. Nah, kemudian kita code hasil perkalian dari matriks. Untuk I dan J, ini untuk perulangan I dan J, kemudian code hasil dari matriks I dan J yang sudah kita tentukan pada masukkan elemen matriks yang pertama dan kedua. Kemudian ini nanti akan langsung keluar hasil pada baris ke-41. Kemudian kita code N ini gunanya untuk mengakhiri sebuah program. Dan ini return 0 ini gunanya untuk mengembalikan nilai 0. Coba kita run.
Nah, masukkan berapa besar baris matriks. Ini yang pertama kita masukkan order 2 kali 2 saja ya. Ini untuk masukkan angkanya kalian bisa random, terserah mau masukkan berapa. Nah, ini untuk untuk rumus dari perkalian ini coba kita hitung apakah sesuai dengan rumus dari perkalian. Nah, ini untuk program baris ke 17 sampai ke 26 ini memunculkan output seperti ini. Nah, ini. Nah, untuk yang baris kedua baris ke-29 ini nanti atau baris ke-38 sampai ke baris 42 ini akan memunculkan dari hasil perkalian matriks. Nah, ini coba kita hitung. Untuk rumus dari matriks itu sendiri yaitu ini baris dikali dengan kolom. 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1 kali 1, 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 2 dikali 2 ditambah 1 kali 2, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian baris kedua dikali dengan kolom, yaitu 4 dikali 1, 4. Ditambah 3 dikali 1, 7. Terus 3 dikali 2 sama dengan 3. Oh, ini dikali dengan kolom kedua. 4 dikali 2, 8. Ditambah 3 dikali dengan 2. 8 ditambah 3 dikali 2, 6. Sama dengan 14. Nah, jadi untuk hasil sesuai dengan rumus perkalian matriks ya. Nah, nanti coba kita masukkan ordo 3 kali 3. Nah, ini muncul untuk gambar matriks. Ini setelah kita masukkan pada bagian ini nanti akan terproses menjadi bentuk seperti ini. Ini rumusnya juga sama, baris dikali dengan kolom. Ini yaitu 1 dikali 3, 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 12. Nah, ini untuk nanti hasilnya itu ada pada ini, kalau dimisalkan ini sebagai A11. Kemudian ini nanti setelah baris ke-1 dikali dengan kolom ke-1, maka baris kedua dikali dengan kolom kedua sehingga nanti menghasilkan ini pada A12. Kemudian baris pertama dikali dengan kolom ketiga. Kolom ketiga ini. Bisa. Kolom ketiga ini yaitu 311. Nanti menghasilkan hasil 8. Nah, selanjutnya nanti untuk yang baris kedua itu juga sama dikali dengan kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nanti hasilnya ada 6, 9, 11, dan 13. Kemudian baris ketiga dikali dengan kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nanti hasilnya 37, 19, dan 13. Nah, sama halnya jika nanti kalian mencoba untuk menggunakan ordo 4 kali 4 atau seterusnya. N kali N kan itu bisa 5 kali 5 atau 6 kali 6 itu terserah kalian. Nah, ini nanti selanjutnya saya akan menjelaskan determinan matriks menggunakan metode Sarus. Nah, untuk selanjutnya ini determinan matriks menggunakan metode Sarus. Sebenarnya pada tugas itu kita bisa menggunakan metode Sarus atau Laplace, atau jika bisa kita menggunakan kedua metode. Namun ini saya hanya menggunakan metode Sarus. Dan di sini saya juga menggunakan untuk program secara dinamis sehingga nanti program jika kalian ingin memasukkan matriks 2 kali 2, 3 kali 3, dan 4 kali 4 itu masih bisa.
Nah, yang pertama ini kita juga sama memasukkan library-nya dengan fungsi yang sama sebagai mendeklarasikan program yang telah kita buat agar program bisa dijalankan dan mengeluarkan output yang sesuai dengan inputan data atau inputan user. Kemudian ini saya juga menggunakan integer main. Ini ada integer pilihan, di mana integer pilihan ini nanti gunanya untuk memanggil variabel pada saat ini baris ke-26. Nah, kemudian ini terdapat pilihan. Yang pertama ini ada code menghitung determinan matriks. Nah, ini nanti gunanya untuk memunculkan menghitung determinan matriks tanpa memasukkan inputan data. Ini hanya untuk menampilkan saja. Kemudian ini untuk sebagai pembatas, sama halnya seperti yang awal tadi pada penjumlahan dan perkalian. Nah, kemudian ini ada pilihan. Code pertama ini matriks 2 kali 2, code kedua matriks 3 kali 3, dan code ketiga adalah matriks 4 kali 4. Nah, kemudian kita code pilihan Anda 1, 2, dan 3. Nah, jadi di sini untuk program yang penjumlahan dan pengurangan serta perkalian untuk memunculkan ordo atau pilihan ordo dari baris ke satu, kolom ke satu, baris ke satu, kolom kedua, baris ke satu, kolom ketiga itu kan bentuk programnya jadi satu. Sedangkan ini pada determinan matriks saya membuat berbeda. Saya memasukkan atau saya membuat program dari salah satu dari tiap ordo. Jadi ini nanti ya jika kalian memilih pilihan yang pertama, otomatis kan kalian akan memilih untuk menggunakan matriks 2 kali 2. Sehingga nanti program yang akan dijalankan yaitu pada baris ke-38 ini sampai ke baris 65. Jadi untuk baris yang selanjutnya ini 67 ke bawah ini tidak akan dijalankan. Seperti itu. Sama halnya nanti jika kalian memilih baris yang kedua, berarti kan ordo 3 kali 3. Berarti nanti yang akan dijalankan yaitu pilihan yang kedua. Nah, ini coba saya jelaskan satu persatu dari pilihan yang pertama. Jika pilihan Anda pertama, maka integer A, B, C, dan D, kemudian masukkan elemen matriks. Nah, ini nanti code elemen matriks baris ke-1, kolom ke-1. Nah, di sini integer A, B, C, dan D ini gunanya sebagai deklarasi ini untuk elemen tiap matriksnya, yaitu A ini sebagai baris 1, kolom ke-1, kemudian B ku matriks ke-1, kolom kedua, C sebagai matriks baris kedua, kolom ke-1, dan D sebagai matriks baris kedua, kolom kedua. Kemudian ini code matriks X ini adalah rumus, di mana nanti rumusnya yaitu ini A dikali dengan D, kemudian dikurang B dikali dengan C. Oh ini untuk rumus. Samakan untuk A dikali D dikurangi B dikali C. Seperti itu. Nah kemudian jika Anda tidak memilih pilihan yang pertama, maka akan diarahkan ke pilihan yang kedua. Ini saya menggunakan integernya lebih banyak karena ordo yang dimasukkan juga bertambah, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, di sini juga sama seperti yang awal. A ini sebagai baris ke-1 kolom ke-1, B baris ke-1 kolom kedua, C baris ke-1 kolom ketiga, D baris kedua kolom ke-1, dan seterusnya. Nah, kemudian ini code matriks ini juga sama. Nanti rumusnya pada ordo 3 kali 3 ini sebenarnya nanti itu akan ada tambahan pada bagian kolom ke-1 dan kolom kedua untuk menghitung dari rumus determinan itu sendiri. Nah, jadi di sini saya tidak menginputkan satu persatu, namun sudah saya cantumkan pada rumus bahwa nanti untuk rumusnya yaitu ini A dikali E dikali I ditambah B dikali F. Nah, di sini nanti ada kolom pertama dikali dengan G. Kemudian ditambah C dikali dengan D dikali dengan H. Seperti itu. Kemudian dikurangi untuk ke arah kiri ada C dikali E dikali G plus B dikali D dikali I plus A dikali F dikali H. Nah, nanti coba kita lihat saja pada pada outputnya. Coba nanti kita compile dan run. Kemudian ini program yang terakhir. Kalau misalnya kalian tidak memilih yang pertama atau pilihan yang kedua, maka akan diarahkan ke pilihan yang ketiga, yaitu dengan ordo 4 kali 4. Ini juga sama.
Jadi misalnya kalian mau menggunakan ordo 5 kali 5 atau 6 kali 6, yang membedakan hanya menambahkan elemen matriksnya. Untuk rumus juga akan menyesuaikan sesuai dengan matriks yang kalian inputkan, seperti itu. Jadi ini untuk rumus determinan matriks ordo 4 kali 4, A dikali F kali K dikali B ditambah B dikali G dikali I kali M plus C dikali B dikali G dikali L kali M plus C dikali H dikali I dikali N plus D dikali E dikali C dikali C, kemudian dikurangi C dikali F dikali I dikali B plus B dikali E plus kali L kali O plus A dikali H kali K kali N dan plus D dikali G kali C dikali N. Kemudian ini nanti return 0, ini gunanya untuk mengembalikan nilai 0. Coba ini kita run, kok kita compile dan run, biar bisa lebih paham, karena jika hanya menjelaskan saja juga susah untuk memahami. Nah, jadi di sini muncul seperti ini. Nah, nanti misalnya saya pilih untuk pilihan yang pertama. Otomatis nanti akan diarahkan ke ordo 2 kali 2. Coba kita lihat nanti pada bagian ini. Nah, jika memilih baris yang pertama, nanti kan ordo 2 kali 2, maka elemen matriks akan berhenti pada baris kedua, kolom kedua. Seperti itu. Nah, untuk determinan matriks, rumusnya kan A dikali dengan D sama dengan 2 dikurangi B dikali dengan C. 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi, kita menggunakan ordo 3 kali 3-nya. Ordo 3 kali 3 yaitu pilihan yang kedua. Nah, ini sama juga untuk pemilihan ordo yang 3 kali 3, maka nanti elemen matriksnya berhenti pada baris ketiga, kolom ketiga. Nah, di sini ini untuk matriksnya. Setelah kita menginputkan seperti ini, maka akan tertata bentuk matriks yang seperti ini. 2, 1, 3, 1, 3, 3, dan 3, 1, 3, dan 3, 1, 4. Nah, ini sebenarnya kalau pada penulisan matriks, ini nanti ada penambahan kolom ke 1 dan kolom kedua. Nah, di sini saya tidak menginputkan, namun untuk pada rumus itu sudah sesuai. Jadi hasil tetap benar. Seperti itu. Nah, tadi untuk rumusnya yang kedua itu kan untuk rumus yang kedua itu ordo 3 kali 3, yaitu dengan cara A dikali E dikali I plus B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H, kemudian C dikali E kali G plus B dikali D kali I plus A dikali F kali H, sehingga nanti ini rumusnya atau hasilnya adalah 1. Ini sama halnya dengan yang ordo 4 kali 4 ya. Jadi ordo yang 4 kali 4 ini nanti juga sama. Coba kita menggunakan ordo 4 dikali dengan 4. Nah, pilihan yang ketiga. Coba kita ulang ya. Untuk yang ordo 4 kali 4. Ini nanti elemen barisnya akan berhenti pada kolom keempat, baris keempat, kolom keempat. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya mau menginputkan data seperti ini pada pemrograman atau akan kalian jadikan pemrograman, setidaknya kalian harus menggunakan secara manual terlebih dahulu pada kertas atau apapun itu terserah. Pokoknya nanti coba kalian inputkan data yang sudah kalian buat hitung-hitungan dan samakan apakah hasil yang dihasilkan itu sama atau tidak, seperti itu. Nah, ini punya saya sudah saya cek. Ini juga hasilnya juga sama pada penulisan oret-oretan saya. Nah, jadi ini saya pada determinan matriks saya menggunakan
metode Sarus, ordo 2x2, 3x3, dan 4x4. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas UTS kali ini, yaitu membuat pemrograman dari materi matriks, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.